Hai guys, balik sama gue Ilham Sudana. Dan hari ini kita akan lanjutin analisa kita untuk perjalanan hari NFP. Oke. Jadi seperti sebagaimana kita udah tulis di video ini ya. Jadi kalau misalkan perhatiin, ini kan video gue kasih kode ini merah gitu. Dan ternyata kalau kita perhatiin, ya ini kebetulan aja sih ya. Kalau kita perhatiin di sini kebetulan aja candlenya merah ya di sini ya. Betul-betul merah. Kenapa? Ya ternyata ya sideways, jaga range gitu. Ekspektasi kita kemarin itu sempat pengen ke 2320 tapi nggak dikasih. Ternyata cuma dikasih sampai 2300 aja lah, 2304 lah. Kalau misalnya diperhatiin posisinya tuh sebenarnya dia lebih ke ini ya nih. Pagi-pagi dia udah sampai 2305, kemudian pas malam dia 2305, gitu. Jadi beda tipis aja, cuma sedikit aja perbedaannya. Kalau misalnya kalian perhatiin ini di sini gua di Telegram ya, newsnya merah, kemudian ini satu area masuk ya di sini ya. Kita area entry kita kemarin. Kemudian di sini gue bilang kira-kira di sini 2295 gerbang ya. Pas banget ketika dia bablas di sini 2295, dia langsung ke 2299 ya. Tapi kemudian dia balik lagi sideways. Di sini gue bilang ini mana ya? Oh ini kelihatannya sideways lah ya. Oh gue bahas di TikTok aja sih kayak gitu. Gue bahas di TikTok kelihatannya sideways kayak gitu. Dan benernya sideways. Cuman pas malam-malam, ini jam berapa? Jam 12 ya kita perhatiin ini. Ini jam 12. Memang ada orang The Fed ngomong kayak gitu dan rata-rata omongannya tuh malah lucu. Masa bilang gini, kalau kita ngelihat inflasi saat ini masih stagnan, ada kemungkinan kita nggak cut rate sama sekali gitu. Narasi yang justru malah berkebalikan banget, dimana selama ini orang selalu dibilang, oh kita akan cut rate bulan Juni, tapi ternyata ada omongan kayak gitu. Ini sempat nih 2286, kemudian dia balik lagi ke area entry kita di sini. Kemudian dia lari ke 2305 ya. Gue sempat TP 2300. Kemudian dia putar balik lagi ke bawah. Dan hari ini lanjut dengan tipe candle ini bearish engulfing ya. Karena dia close body candle di sini, dua candle biru ini dimakan sama satu candle ini. Dia retrace dikit ke area base di sini, ke area base yang di sini nih. Ini retrace masuk jebol lagi ke bawah kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ini udah ada di area base ini ya. Ini termasuk area pantau kita. Nih kalau kita perhatiin di sini. Nah, jadi so far area yang kita marking kemarin ini masih sejalan. Satu kita marking di area 287 283. Dia ada rejection di sini ya kan? Di sini nih, di sini 1 2 3 naik ke atas. Kemudian dia turun ke bawah lagi, dia ambil ke bawah sini, dia ambil lagi yang bawah gitu. Jadi area masih valid. Dan sekarang karena sekarang ini masuk area sini ada rejection, so kita bisa expect dia naik dulu. Karena secara RPS market Asia udah sampai S3-nya kayak gitu. Dan ini masih jam 9 pagi pas gua rekam, kita masih bisa expect adanya retracement ke atas lah ya. Minimal balik lagi ke area di sini 79 ya kan. Ini ada area base juga, ini area R1 monthly, area R2 weekly kayak gitu. Pivot daily kita mau plotting hari ini. Oke. Sebelum kita plotting, untuk kalian yang pengen belajar kenapa gue bisa bikin kayak gini nih, ada kayak gini-gini. Oke, satu segala macam daily up ya kan. Ini kalian bisa mampir ke playlist gue yang seperti ini ya. Ini playlist di mana gue mempraktekkan metode Koptah dalam kita menganalisa harga, nggak cuma price action, tapi juga ada timingnya. Karena balik lagi timing itu matters. Kita lihat di sini bagaimana dari sisi US dia tetap target ke atas ya. Ini kan ini high before US, high before daily di jam 1 itu adalah timing target US, dia tetap target dan bikin high baru. Gitu, walaupun sepanjang hari dia sepanjang timing busurnya dia santai bolak-balik aja, tapi tetap target abis itu, walaupun dia putar balik lagi ya, tapi tetap target gitu. Jadi kalian bisa mampir di sini
tonton video-videonya, juga bisa mampir ke grup Telegram untuk cari tahu pembelajaran lebih lanjut, karena ada Telegram bot di sana yang bisa membantu kalian memahami pemahaman fundamental konsepnya lebih dalam. Oke, kita lanjut. Dan sebelum lanjut, gue pengen ajak kalian untuk like video ini supaya video ini bisa ketemu dengan orang-orang yang mau belajar dan bisa menjadi trader mandiri kayak gitu. Like videonya, karena satu like kalian akan membantu video ini untuk tersebar ke lebih banyak orang lagi. Oke. Dan hari ini kita akan ada news, beberapa news ya yang high impact. Ini ada average hourly earnings. Ini kita lihat dia bintang 3, ada non farm payroll bintang 3, kemudian unemployment rate bintang 3. Kita coba telah satu per satu ya. Previous 0,1%, naik 0,3%. Artinya bagus buat USD. Gitu. Karena apa? Pendapatan per jam masing-masing orang itu meningkat. Jadi good for USD untuk ini. Non-farm payroll-nya diekspektasi dia turun ya. Kemudian unemployment rate-nya di-keep sama. Kayak gitu. Jadi belum tahu sih nanti kira-kira gimana. Kalau ngelihat kayak gini, good for USD, ini non-farm payroll gue lupa lagi kalau dia lebih kecil artinya lebih sedikit orang yang bekerja di, berarti non-farm payroll-nya kira-kira nggak bagus ya. Nah, kita lihat deh price action-nya ya. Oke. Tapi kira-kira kayak gitu. Malam-malam juga ada FOMC member Bowman Speaks lagi, walaupun dia nggak ini. Tapi dibarengin juga nanti ada Kanada juga rilis data di jam yang sama. Oke. Dan karena ada ini, kenapa gua marking di sini? Karena dia juga masuk dalam berita yang memberikan impact bagus buat USD. Buat SAU. Oke, sekarang kita lanjut untuk mapping hari ini. Oke. Hari ini kita akan lihat posisi pivot kita. Posisi pivot kita ada di 2293,4 ya. Kemudian kita perhatikan ini high before daily kan geser naik ke 2305 ya kan. Ini adalah new all time high. Setiap hari new all time high. R1-nya ada di atas guys, 2307. Kemudian kita perhatiin di sini S1 daily kita itu sebenarnya udah kena ya. Jadi dari pergerakan impulsif pagi ini tuh udah benar-benar ini mendorong, udah kena S1 daily kita yang ada di 2181. Jadi secara hitung-hitungan sebenarnya lihat nih. Ini S1 daily mepet sama R2 weekly, kemudian low before daily itu ada di R1 monthly ya. Jadi kemarin R1 monthly ini yang memantulkan ke atas. Oke. Untuk area ini bisa kita hapus karena ini, tapi ini kita sisain dulu aja lah ya. Siapa tahu dia bisa memantulkan jadi area pantulan untuk kalau misalnya dia mau turun ya kan, ini naik, dia mungkin dia bisa ke sini kemudian dia turun lagi. Ini skenario kita pertama. Ini S2 daily kita ada di 2267. Kemudian ini ada area kecil lagi di sini nih, 2261, 2258. Oke, itu yang bisa menjadi area kita. Next ada 2255 sampai 2246 gitu. Ini kita marking aja dulu. 2255 sampai di sini 2246 gitu. Nah, 2246 kemarin tuh gue sempet bilang gimana? Kalau kita ngomong, dimatiin deh. Oke. Daily belum ada pullback ya. Jadi dengan posisinya sekarang dia udah break. Oke, ini dia udah break nih daily-nya. Maka ini bisa kita katakan sebagai pullback daily kalau misalnya dia posisinya tetap kayak gini. Karena low-nya di. Tapi kalau misalnya dia closing-nya ternyata biru ini, ya kan, naik lagi, ya berarti apa? Posisi candle ini menjadi base rally, base rally kayak gitu ya. Kalau dia ternyata mau ngejarnya lagi langsung ke nanti ke 2320 gitu, sesuai dengan prediksi kemarin gitu. Kita nggak tahu. NFP ini bakal menjadi sangat tricky malam ini menurut gue ya. Karena apa? Dengan posisi sekarang ini kan baru Asia. Tapi salah. Asia, tapi low-nya tuh udah di break gitu. Jadi, gue punya dua kemungkinan, oke? Kemungkinan satu ya. Kemungkinan satu. Low daily sudah di break. Maka saat USA dia akan kejar atas. Oke, ini kemungkinan satu. Jadi putar balik
Karena apa? Tugasnya buru-buru dikerjain di awal. Tapi kita punya dua kemungkinan kedua juga. Low daily sudah di break. Eropa kejar busur daily. Yang hukum jika itu sama down, oke. Kemudian USA lanjut bor dalam sampai S2 atau S3 daily. Gitu. Menurut gua ini adalah dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi menurut gua tolong persiapkan dua arah analisa kalian. Gitu. Kalau misalnya kita lihat ini ada 2233, ini ada base yang juga mungkin dikunjungi karena di area di sini ya, nih. Ini clean traffic. Kalau dia berhasil break 2246, ini bisa lanjut bablas ke 2234 karena di daily dia clean traffic. Ini adalah fair value gap. Apakah harus tutup? Nggak harus. Tapi apakah mungkin tutup? Mungkin. Melihat posisi yang sekarang. Maka tadi kita marking 2246, ya kan? Ini. Kemudian nextnya, ini gua ada marking juga, ada sini 2222, 2218. Oke, jadi kira-kira begitu. Kita belum bisa asumsi apapun selama candle daily belum closing, ya kan? Tapi kalau misalnya candle daily bisa closing impulsif bearish kayak begini, oke, merah, maka itu bisa menjadi sign of reversal. Sementara untuk turun ke bawah, untuk kejar bawah dengan posisi high yang di atas ini sebagai top, kayak gitu. Itu yang bisa menjadi area pertimbangan kita untuk malam hari ini. Oke, jadi kita ada kasih skenario 2. Kira-kira gimana potensi yang mungkin terjadi di Eropa dan US. Maka kita pantau dulu bareng-bareng. Nggak usah FOMO, nggak usah entry, santai dulu aja. Nanti kita bisa lihat pergerakan dan pencapaiannya di H4 jam 5. Di pembukaan US seperti apa, sebelum NFP seperti apa, supaya kita tahu pergerakannya mau kemana. Oke? Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, like, komen juga pandangan kalian untuk NFP hari ini apa. Walaupun semua di TikTok Universe, semua bilang NFP sell, tapi jaga-jaga dulu, jangan terlalu FOMO untuk terima mentah-mentah, tetap perhatikan price action dan data yang keluar nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe ya!